Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Fil alamina innaka Hamidum Majid. Dan sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini, ya, sehingga channel dakwah ini dapat eksis dengan setia hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya dimanapun kalian berada. Tentu dengan sebuah harapan insya Allah sholawat itu akan menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah akan terbalaskan dengan balasan yang lebih baik lagi. Berikutnya untuk seluruh viewer terkasihku dimanapun kalian berada, di mancanegara, di dalam negeri, aku ucapkan terima kasih atas apresiasinya. Semoga selalu always dan tidak pernah never tetaplah bertumbuh menjadi satu pribadi tangguh yang anti skip, anti download. Nah ini kalau kita nonton video dan videonya kajian itu, godaan terbesar itu adalah anti skip dan anti download. Ya. Oke, bagi yang berkenan silakan saja di share ya, tapi linknya. Jadi jangan di skip, jangan di download, diunduh maksudnya, kamu colong, jangan. Terus diedit-edit, potong-potong, ya, terus diunggah ulang, jangan. Aku tidak pernah kasih izin untuk hal-hal yang demikian. Ya. Bila ada keperluan ya coba, misalkan kamu memerlukan untuk sumber data atau untuk apa dari video-video kajian di channel ini, silahkan ajukan dulu permohonan izin ya. Nanti aku pertimbangkan, kalau memang boleh monggo, kalau enggak ya jangan gitu. Ya kan bisa hubung lewat WA gitu. Jadi aku tidak menutup akses gitu loh. Ya. Oke. Selanjutnya untuk kalian semuanya aku ucapkan terima kasih. Aku tidak bisa sebutkan nama satu persatu atas doa-doa baiknya untukku dan keluarga, dan semoga kebaikan doa itu juga tercurahkan untuk kalian semuanya. Sebagai sesama saudara muslim, kita saling mendoakan dalam kebaikan, dan insya Allah doa kita bagian dari sekian banyak yang diijabahi. Amin amin ya robbal alamin. Oke, masih mensikapi suasana yang lagi viral ya, yang terkait dengan korban. Meskipun kita belum dapatkan kepastian ini kapan Idul Adhanya, sholat Idnya itu, apakah ada yang bilang sudah WA aku katanya Kamis ya. Mungkin nanti ada yang Jum'ah gitu ya. Ya kita tunggu aja lah ya. Yang penting perdebatannya dilakukan secara kedewasaan ya. Kalau nanti memang harus tidak sama idnya, mau yang Kamis, mau yang Jum'ah, atau bahkan mau yang Rabu, atau ada yang Sabtu nanti. Karena aku dengar ada yang menggesernya ke 29, nggak tahu lah ya. Jadi masih hangat suasana-suasana ini untuk didiskusikan ya. Jalika dan apa yang direquest oleh Kang Mas Edi Margono mungkin akan terpending sesaat ya, tapi aku berjanji tetap akan melanjutkan. Oke, aku minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kalian tahukah atau tidak tahukah ya, bahwa sebetulnya tentang siapa yang dikorbankan itu, polemiknya itu tidak terjadi antara Islam dan Kristen saja. Ya. Di negara kita kan Yahudi itu sangat minim, komunitasnya kita tidak bisa menemukan secara signifikan. Jadi akhirnya ya Islam dan Kristen. Dan Kristen mengekor ya. Memang seharusnya mengekor begitu. Terlepas nanti benar atau salah kan itu kita diskusikan bisa.
ya. Yang sayangnya kekristenan ini mengekor ketika dia untung dan tidak mau mengekor ketika dia rugi dalam tanda kutip, ya. Kasus yang sedang, kalau ini bisa kita bilang kasus tapi kurang tepat. Aku lebih senang mengatakan polemik, ya. Kalau kasus itu kan tindakan-tindakan yang seperti korupsi, nah itu bisa dibilang kasus. Tapi kalau dalam keilmuan itu lebih tepatnya polemik, ya. Dalam polemik siapa yang dikorbankan, Ishak atau Ismail, itu kekristenan kan mengekor kepada Yahudi. Yahudi itu kan Ishak, karena yang tertulis di dalam kitab mereka, ya, yang oleh teman-teman Kristen disebut Perjanjian Lama itu memang Ishak, gitu loh, ya. Jadi perdebatannya akhirnya yang terjadi di negara kita karena Yahudi minoritas, yang berhadapan itu adalah Islam dan Kristen. Kristen mengekor Yahudi, gitu. Ishak atau Ismail. Masalah mengekor ini aku ingatkan, Mbok ya jangan dalam konteks itu aja mengekor. Coba mengekor dalam konteks bagaimana memahami syahadat Shema. Shema o Israelu, ya. Adonai Elohenu, Adonai Ehad, itu mbok yang itu juga menapak tilasi atau mengikuti atau mengekor apa yang dipahami Yahudi gitu. Bisa nggak teman-teman Kristen begitu? Jadi Ehad bagi perspektif Yahudi itu tidak 1, 2, 3, 3, 2, 1, terus 1 dalam 3, 3 dalam 1. Nggak begitu. Itu kan era kekristenan kekinian setelah masuk dogma dari Tertullian. Alkitab tidak pernah mengatakan, ya, Trinitas itu ada, enggak. Ya, maka jujurlah dalam beragama. Kalaupun nanti masih tetap diimani itu hal lain, tapi coba jujur dalam beragama. Mengakui bahwa Trinitas itu tidak ada di dalam Alkitab. Alkitab itu tidak mendukung. Kalaupun ada sekarang yang dicoba-coba cari, itu kan ditarik aja seperti pasal karet. Karena itu tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Ayat yang sudah qot'i dalam perspektif Islam itu namanya qot'i. Yang sudah absolut aja sudah ada kok mau mengalahkan ayat itu dengan mencari ayat yang ditarik-tarik seperti ayat karet. Nggak pernah Kanjeng Nabi Isa atau Yesus bilang Tritunggal, nggak pernah. Yang dia bilang ehad. Lah ehadnya itu mbok ngikuti Yahudi gitu loh. Apa? Ya tunggal, bukan Tritunggal. Apa sih dalam hal ini kok sulit sekali kalian mengikuti? Karena kalian sudah tercekoki dogma Tritunggal. Aku menawarkan, bisa nggak kalian mengikuti seperti mana kalian mengikuti siapa yang dikorbankan Ishak? Itu kan kalian mengcopy paste Yahudi, gitu loh. Jadi jangan ketika untung diambil, ketika rugi tidak diambil, itu namanya standar ganda. Aku berkali-kali mengatakan, ikuti. Perkara nanti ada yang mau diperdebatkan tuh hal lain. Nah, seperti ini kan nanti berdebat. Ishak atau Ismail. Itu polemiknya sejak dahulu kala. Ya, nah, itu yang aku maksud. Mbok ya diikuti, jangan hanya Ismail atau Ishak terus ngikuti Yahudi Ishak. Mbok ya diikuti, ya Ehad itu menurut Yahudi itu Tritunggal atau tunggal, gitu loh. Jadi linier gitu loh ya. Nah, sekarang untuk teman-teman Islam. Teman-teman Islam jangan pernah berpikir bahwa yang dikorbankan itu siapa antara Ismail atau Ishak. Itu hanya polemik eksternal yang terjadi lintas iman antara
Islam dan Kristen, karena di sini nggak ada Yahudi seperti yang aku bilang, ya nggak signifikan maksudku. Kalau adanya ya ada, ya. Jadi polemik yang dikorbankan itu Ismail atau Ishak, itu jangan kalian anggap polemik itu hanya terjadi di internal, di eksternal keimanan atau lintas iman antara Islam dan Kristen. Enggak begitu ceritanya. Artinya, di internal Islam sendiri pun terjadi polemik itu yang dikorbankan Ismail atau Ishak. Yang jarang kalian tahu. Makanya sekarang aku kasih tahu supaya tidak kaget gitu loh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Jadi untuk Kang Masidi Margono mohon nyuwun sewu ya. Kita pending dulu tentang jalikanya, tilkanya ya, nanti kita lanjutkan. Karena ini aku ingin update, tidak out of date ya. Kan ini suasananya lagi hangat korban gitu ya. Kalau kemarin kita sudah bahas, alhamdulillah sudah banyak yang tercerahkan dan jangan lagi bimbang. Kalau mau potong rambut ya potong rambut, kalau mau potong kuku ya potong kuku, nggak usah selesai korban. Karena itu yang dimaksud dalam hadis itu adalah kuku, rambut, atau kulit dari hewan yang dikorbankan, bukan orang yang mau berkorban. Oke. Maka tajuk kita kali ini ya, Ishak atau Ismail gitu ya. Ishak atau Ismail. Ya. Apa ini? Ishak atau Ismail, anak yang dikorbankan. Kepanjangan enggak tuh? Ishak atau Ismail. Ya. Ishak atau Ismail. Ah, gini aja wis. Ishak atau Ismail. Tapi di sini lihat sini. Polemik ya, internal. Jadi kita berbicara internal Islam, bukan Islam Kristen ya. Polemik apa ini? Polemik anak yang dikorbankan. Nah, yang panjang banget ini tuh. Kemana tuh? Ishak atau Ismail? Ishak atau Ismail, polemik anak yang ya nggak bisa memang harus gini, dikorbankan ya dalam internal Islam. Kenapa ya bunyi-bunyi terus kalau untuk nulis ini? Apa bunyi ini? Ya. Ishak atau Ismail, polemik anak yang dikorbankan dalam internal Islam. Gue kagak ngomong Islam Kristen, internal. Supaya lu kagak kaget kalau nanti menemui perdebatan di internal Islam. Gitu maksud gue, ya. Jadi ada edukasi yang aku berikan sama kalian. Aku kemarin, insya Allah, aku pertimbangkan ya, masih belum janji, tapi insya Allah nanti malam akan aku unggah hasil diskusi lepas dengan Bunda Etika tentang anak yang dikorbankan. Meskipun itu ya karena itu ngobrolnya kita lepas saja, ya, tidak terarah, bull race gitu. Jadi tidak hanya mendiskusikan tentang anak yang dikorbankan, tetapi itu ada di bagian awal diskusi itu. Dan cukup menarik itu untuk referensi pengetahuan kalian. Maka nanti aku nggak janji, cuma masih aku pertimbangkan apakah nanti malam bisa aku unggah ya, supaya wawasan kalian bertambah. Tetapi aku katakan juga diskusi itu tidak hanya mendiskusikan tentang anak yang dikorbankan, cuman ini ada bagian awal dan itu sepertinya asik untuk kita pelajari dari Bunda Etika yang memang studinya berbasic Yahudi ya, dia langsung kepada Rabbi Tobia ya. Jadi ya, lumayan asik lah gitu.
Oke, aku sudah bilang ya, kalau ada panitia, bahkan sama Bunda Etika aku juga sempat ngomong. Hati-hati kalau ada panitia misalkan mau mengadakan dialog ya, Islam Kristen gitu ya. Terus ngundang aku, terus aku dipasangkan, biasanya kan dua-dua itu. Dengan teman Islam, hati-hati. Kalau dengan aku hati-hati. Karena kerangka berpikirku itu anti mainstream. Aku nggak ada urusan dengan yang mainstream. Ya, sebagai contoh, Kanjeng Nabi Isa. Dalam Islam itu terpecah, ada yang turun lagi, ada yang tidak turun lagi. Terpecah dia. Ya, terpecah. Misalkan diskusi dengan teman Kristen, ya, pastikan dulu kawan yang tandem yang menemani aku diskusi untuk berdialog dengan teman Kristen itu cara pandangnya mana. Misalkan tajuknya Kanjeng Nabi Isa turun lagi atau tidak turun lagi. Karena kalau ini nggak dilihat oleh panitianya bisa babak belur itu. Bisa babak belur. Karena apa? Aku pada paham yang Kanjeng Nabi Isa itu tidak turun lagi. Maka kalau panitia nggak tahu tiba-tiba ditandemkan, ya padahal kawan yang ditandemkan ke aku itu dia memahami Isa turun lagi. Berhadapan dengan saudara kita Kristen. Kan bisa babak belur ini. Mendingan yang Islam ini suruh satu bangku aja dengan yang Kristen. Gue hadapi bareng-bareng. Karena mereka kan sama-sama mengatakan Isa atau Yesus turun lagi. Gue kagak. Itu loh, ya. Makanya hati-hati. Aku kalau lihat teman-teman Kristen itu menyerang aku dengan cara pandang Islam mainstream itu ya nggak tak jawab, cuman paling aku kasih senyum aja. Seperti ada yang bilang, tuh loh nabinya orang Islam buta huruf gitu. Dikasihkan ke aku. Ya aku senyum saja gitu ya. Karena otak si Kristen tuh belum tahu kalau bagi gue Nabi Muhammad itu melek huruf. Gitu loh. Kan ini kan harus diduduk perkarakan dulu. Sama seperti ini. Kita mau diskusi dengan teman Kristen tentang Kanjeng Nabi Isa turun lagi atau tidak turun lagi. Panitia asal comot saja. Dia ngundang aku sebagai narasumber, dicarikan teman Islam sebagai pendamping. Dia nggak mau lihat bagaimana kerangka berpikirku, keislamanku tentang Kanjeng Nabi Isa. Padahal aku mengatakan Kanjeng Nabi Isa tidak turun lagi. Kawan yang disandingkan ke aku turun lagi. Kan babak belur. Mendingan teman Islam ini yang katakan Kanjeng Nabi Isa turun lagi, duduk satu bangku aja dengan teman Kristen. Tak hadapi dua-duanya, tak rangkap sekalian. Karena aku mengatakan Kanjeng Nabi Isa tidak turun lagi. Gitu loh. Ya, sama dengan ini, ya. Sama dengan ini. Ya. Aku hapus gini. Siapa yang dikorbankan? Nah, ya. Siapa anak yang dikorbankan? Ya. Tulisanku jelek ya, maka ketika aku nulis sama omonganku dilihat, ya, supaya goblokmu itu hilang. Tulisan, kalau kamu hanya lihat tulisan kamu nggak ngerti bacanya apa. Aku aja kadang-kadang baca tulisanku nggak ngerti. Ya, siapa anak yang dikorbankan? Ya, diskusi dengan Kristen. Selama ini yang kita tahu itu terjadi polemik antara Islam dan Kristen. Dia tidak tahu bahwa di dalam internal Islam sendiri pun terjadi polemik. Siapa anak yang dikorbankan? Ishak atau Ismail? Nah ini kan harus diduduk perkarakan dulu sebelum kita diskusi dengan teman Kristen. Kalau nggak bisa babak belur. Karena di dalam Islam, ya, itu terjadi dualisme. Ya, ada yang Ishak, ada yang Ismail.
Itu loh. Di dalam Islam itu terjadi dualisme. Sama seperti terjadi dualismenya Kanjeng Nabi Isa turun lagi atau tidak turun lagi. Maka ketika aku bahas itu, ketika aku masih di Facebook, belum di YouTube, bahwa Kanjeng Nabi Isa tidak turun lagi, ya, aku langsung dikasih stempel tidak manut ulama, sesat, jangan ngaji sama Gus Beti. Aku masih ingat itu. Karena apa? Wawasan dia itu terkungkung pada apa yang dia tahu saja. Dia tidak coba mengeksplor lebih luas lagi bahwa ulama-ulama kita dahulu juga telah berdebat Kanjeng Nabi Isa itu turun lagi atau tidak. Itu sudah ada ya. Dia tidak tahu perdebatan itu. Sehingga ketika aku mengatakan Kanjeng Nabi Isa tidak turun lagi, langsung dia stempel sesat. Gitu loh. Begitu juga sebetulnya siapa anak yang dikorbankan itu di internal kita itu berdebat. Ya. Berdebat. Ya. Apakah Ishak, apakah Ismail? Yang kita tahu secara mainstream Ismail. Gitu loh. Ya. Supaya ini bisa diduduk perkarakan dulu. Ya. Oke. Sebelum aku lanjutkan, aku akan baca komen yang masuk kemarin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagai bentuk apresiasiku kepada kalian semuanya ya. Oke. Pertama dari Kang Mas Rasmono. Bengkulu selalu mengikuti kajian JM, menunggu penjelasan diksi tilka dan zalika. Selanjutnya mudah-mudahan kita selalu dalam limpah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salam Isra untukmu Kang Rasmono ya. Seperti yang aku sampaikan di depan, tilka dan zalika atau zalika dan tilka yang direquest oleh saudara kita Kang Mas Edi Margono yang punya Jogja, terpaksa bukan ditutup tapi di pending sesaat ya. Mungkin nanti setelah kurban supaya update kajian kita. Sekarang kan suasananya masih ramai tentang kurban. Nanti kita lanjut, oke? Dan semoga juga Kang Mas Edi Margono, aku ulangi lagi, bisa memaklumi ya. Jadi bukan aku tidak memperhatikan, tidak ya. Semua aku perhatikan dan aku terima kasih atas apresiasinya. Ini perlu aku lanjutkan karena awal juga sudah terpending. Karena aku di awal itu kan harus menjelaskan yang di-request oleh saudara kita mu'alaf. Aku lebih mengutamakan yang mu'alaf, aku sudah jelaskan. Kemarin aku jelaskan baru satu seri, ya sudah terpending lagi dengan kurban. Tapi semuanya kan ada alasannya dan aku sampaikan semoga khususnya Kang Mas Edi Margono jangan merasa, oh aku kok nggak diperhatikan. Nggak begitu. Ngapunten Kang Mas. Semua aku perhatikan, senyampang aku bisa dan ada waktu untuk memperhatikannya. Cuman ada alasan-alasan yang telah aku sampaikan mengapa harus baru satu ayat nggak dilanjutkan terpending lagi gitu. Begitu juga untuk Kang Mas Rasmono ya. Kemudian Bapak kita Bapak Abdul Muluk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Deli Serdang izin nyimak Gus kajian yang saya tunggu-tunggu selama ini. Tapi tidak ada yang dapat menjelaskan secara rinci dan ilmiah seperti begini Gus. Terima kasih Gus. Alhamdulillah tercerahkan sekali lagi, terima kasih. Bayangkan. Berapa tahun Bapak kita ini dalam keterombang-ambingkan. Ya. Ini kacanya nggak tahu apakah harus ganti kaca ya. Ini baru ini. Cuman kadang-kadang dia backlight jadi kalau dipakai gini seolah-olah ini gelap gitu ya. Pak Abdul Muluk ini sudah dikatakan sesepuh kita atau bapak kita. Artinya usianya jauh lah di atas kalian. Dia pantas sebagai bapak kita, sebagai sesepuh kita. Berarti usianya kan sudah tidak muda lagi. Dia baru mendapatkan jawaban tentang kuku, rambut, kulit
Siapa yang tidak boleh dipotong? Orang yang dikorbankan atau hewan yang dikorbankan? Baru sekarang dia dapat jawaban. Artinya, dari sekian rentang waktu yang dihadapinya, sekian rentang waktu yang ada dibahasnya, dalam kebimbangan. Karena pembahasan berlanjut kepada pembahasan tanpa ada suatu penjelasan yang memantapkan. Baru sekarang, ini pengakuan beliau sendiri. Artinya apa? Alhamdulillah. Ya, kan aku sudah bilang, bila seseorang mendapatkan pencerahan lewat usahamu, maka engkau seakan-akan mendapatkan apa-apa yang disinari matahari. Dan aku tidak mau ya mengambil janji itu sendirian. Aku ingin semuanya stakeholder yang terlibat di dalam channel ini juga mendapat bagian dari janji yang diucapkan oleh Kanjeng Nabi itu. Ya. Jadi kita sama-sama mendapatkan. Tentunya sesuai dengan kadar sholawat yang diberikan menurut kemampuannya masing-masing. Iya dong, harus begitu dong, harus proporsional dong. Ya, seberapa sholawatmu yang kamu berikan, ya situ yang kamu dapatkan, gitu kan? Ya semut bersolawat sebagaimana pantasnya semut, gajah bersolawat sebagaimana pantasnya gajah, proporsional begitu. Ya, tapi yang kalian harus garis bawahi, aku berharapkan semua stakeholder yang memberikan sholawat menurut kemampuannya masing-masing, sesuai dengan kemampuannya masing-masing, sesuai kadarnya masing-masing, akan mendapat bagian seperti apa yang dijanjikan Kanjeng Nabi lewat hadisnya. Apabila seseorang mendapatkan hidayah lewat usahamu, maka engkau akan mendapatkan apa-apa yang disinari matahari. Ya, lah, Bapak kita ini ya mendapatkan hidayah, pencerahan tentang itu baru di channel ini dalam sekian tahun kehidupannya. Kalian bisa bayangkan, lalu kerjanya ustadz-ustadz itu ngapain? Gitu loh. Guru-guru kita itu ngapain? Itulah yang aku sesalkan. Mbok yang memberikan penjelasan tuh yang tuntas gitu loh. Tapi salahnya juga publik kita selalu melihat orang dari tampilan lahirianya. Yang sholatnya begini, yang selalu pakai baju jubah kesolehan, baru dia dengar mantuk-mantuk. Padahal dia kagak ngerti sebetulnya. Untungnya Bapak kita itu tidak melihat lahiriah. Dia melihat apa yang diucapkan dan alhamdulillah di sini dia menemukan pencerahan. Maka sekarang tidak perlu ragu lagi. Kalau mau cukur silahkan. Mungkin rambutnya ada gatel-gatel. Kalau mau potong kuku silahkan. Tidak harus menunggu selesai korban. Karena yang dimaksud dalam hadis itu adalah kuku korban atau kulit hewan yang kita korbankan. Bukan orang yang mau berkorban. Dan alhamdulillah Bapak, aku ikut senang ya. Semoga Bapak bisa merajut hari-hari tua dalam Rahman Rahim Gusti Allah Agung bersama istri tercinta, anak tercinta, cucu-cucu tercinta. Ya, amin amin ya rabbal alamin. Terus begini, dan mohon dilanjutkan pembahasan Quran surat As-Saffat surat 37 ayat 100 sampai 11 salam Isra. Ini yang ikut, yang sudah masuk di grup WA kita kan punya grup WA di antara para peor-peor kita kan, aku bikinkan grup itu. Diskusinya memang sudah hangat ya di Quran surat As-Saffat 37 100 sampai 111. Karena apa? Di situ terjadi terjemahan-terjemahan yang tidak tepat. Nggak tepat sekali terjemahannya. Jadi akan mengundang tanya seperti kita pernah bahas, apakah Mi'raj itu seperti yang kita bayangkan? Nah, kalau ini dibawa ke sini, apakah korban itu seperti yang kita bayangkan? Nah, masalahnya kita menerima terjemahan-terjemahan seperti yang ada itu. Nah, aku mau membahasnya itu, aku masih menunggu dulu. Ya, menunggu. Menunggu apa? Kapan kira-kira publik ini siap gitu loh? Ya, makanya aku belum mempublishnya Pak ya.
Kami itu selalu gitu, Pak. Di internal kami kalau ngaji juga polemik. Ketika Nabi Muhammad buta huruf atau tidak, itu kami polemik. Masalah waktu. Kelompok yang pertama, jangan disampaikan dulu ke publik, cukup internal kita, nanti rame, publik belum siap. Ya oke lah, pendapatnya begitu. Tapi pendapat yang lain termasuk gue nih, lah terus siapnya kapan? Kalau nggak siap, kita mati, informasi nggak sampai, dikirain Kanjeng Nabi buta huruf. Akhirnya di antara kami itu terbelah dua. Yang mengatakan masyarakat belum siap, ya mereka diam aja, cukup untuk pengetahuan internal. Tapi yang sudah siap, pasang badan seperti gue ini, gue publish saja bahwa Kanjeng Nabi Muhammad tidak buta huruf, alias melek huruf. Gitu, Pak. Ya, karena ketika itu dibawa ke pengajian, itu juga riskan. Dijadikan materi khotbah juga riskan. Karena publik sudah mengatakan bahwa Kanjeng Nabi Muhammad itu buta huruf gitu. Itu dalam hal yang seperti itu, Pak. Apalagi dalam hal yang ini, yang korban, yang itu lebih sensitifnya lebih tinggi. Oktan itu titik didihnya. Kalau ada premium ya, ada petralite, ada Petramak atau semua bahan bakar itu kan punya oktannya sendiri-sendiri. Oktan itu titik didih, kalau orang teknik tahu itu. Ini oktannya lebih tinggi, Pak. Maka dengan segala hormat, aku pertimbangkan dulu ya. Apakah akan aku bahas atau tidak gitu. Ya, itu Pak ya. Tapi sesuatu yang aku kasih anu aja lah ya. Aku kasih pertanyaan yang harus kalian cari jawabannya itu Quran surat As-Saffat. Nanti kita akan bahas ini ya. Ayat yang 103. Jadi 37 103 ya. Ini untuk kalian semuanya. 3 ya. Sorry. 3. Coba kalian baca dulu terjemahannya. Mengganjal enggak? Tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipis. Pelipis itu ini. Jidat ini. Ya. Ini jidat ini, pelipis. Sekarang gue tanya Amel lu, kalau kita mau motong, itu yang dipotong itu pelipisnya atau lehernya? Jadi sebetulnya surat ini menjelaskan korban yang seperti apa. Itu loh intinya yang harus kita pahami. Cuman faktanya terjemahan yang kita terima seperti itu. Maka aku menggelitik kalian, aku men-trigger supaya kalian ikut mikir lah. Coba 37 103 itu, bener nggak pelipis? Kalau benar, berarti korban yang seperti apa? Karena yang namanya dipotong kalau kita korban itu mesti leher, bukan pelipis gitu loh. Ini untuk Bapak Abdul Muluk juga untuk kalian semuanya ya. Coba dipikirkan ulang dan tanyakan kepada siapa yang menurut kamu pakar dalam Al-Quran ya. Khususnya tentang terjemahan. Gitu. Ini untuk men-trigger saja ya. Kalau kita bahas secara keseluruhan sepertinya belum dulu. Gitu. Oke, ya. Terima kasih Pak Abdul Muluk ya yang ada di Deli Serdang. Semoga sehat selalu dan salam Isra untuk semuanya. Kemudian Kang Mas Sugriono, ini nama baru ya. Gus Beti memang top Marco top channel yang penuh keilmuan. Ya terima kasih sih atas apresiasinya, tetapi di sini adalah channel yang penuh keilmuan tapi kosong. Ya kalau kosong bener ya enggak lah ya. Power. Kalau kosong power, kosong monetisasi karena nggak dapat iklan. Kalau kosong monetisasi berarti sama YouTube nggak ditransfer. Tapi harus ada yang dianu Mas memang. Hidup itu memilih. Maka apapun yang terjadi, gue memilih keilmuan. Jadi kalaupun monetisasinya tersendat-sendat, ya semua orang perlu duit lah ya, nggak usah munafik.
Tapi bagi gue, karena gue harus memilih, gue tetap mempertahankan channel ini tidak akan pernah berubah menjadi channel yang hohohihe, tapi tetap channel yang keilmuan. Ya, makanya itu aku selalu berterima kasih kepada saudara-saudara kita yang bersolawat terhadap channel ini. Ya, karena dua-duanya nggak bisa, Mas. Kalau sudah berbicara ilmu, itu powernya langsung turun. Tapi ya kalau yang sensasi, waduh, 1.000, 2.000. Ketika gue bahas Al-Zaitun tuh sampai 13.000 power. Bahkan ada yang lebih. Tapi gue heran, belum juga. Artinya monetisasinya nggak memenuhi target. Gue jadi heran, ini mesti banyak yang di-skip atau di-downloadin. Gitu. Ya, polemiknya tentang hal-hal demikian seperti itu, Mas ya. Antara kita mau eksis di keilmuan atau memang sekedar mau cari favor aja gitu. Pilihan ada di kita masing-masing. Artinya kalau ada teman-teman yang berusaha bombastis, ya itu terserah saja, itu pilihanmu toh. Cuman aku kan menentukan sikap untuk channelku seperti itu gitu ya. Jadi monggo saja. Terima kasih Kang Mas Sugiono, dilanjutkan Soleha kita Gispati. Alhamdulillah hadir Tuan Guru dan insya Allah paham penjelasannya. Salam Isra dari Palu. Mantap. Berarti kalau gue kasih tugas, lu harus berani lo ya Gispati ya. Lu ngisi kajian lah di tempat lu. Kalau nggak berani besar, ya 10 orang, 5 orang, atau 20 orang. Di lingkungan keluarga dulu. Lu jelaskan apa yang lu dapat dari sini. Kalau nanti yang ini saya nggak tahu, karena kamu kan bisa konfirmasi ke aku, nanti aku kasih tahu. Yang penting ada keberanian untuk menyampaikan apa yang kamu tahu. Jadi ilmu itu nggak mandek di kamu saja. Kamu ngaji ke sini, ya kamu doang yang dapat ilmu, jangan begitu. Kamu belum bayar zakatnya. Zakatnya apa? Kamu ajarkan ilmu yang kamu dapat ke yang lain, minimal keluarga. Ya. Jadi nanti ada bang, siapa? Ustazah Gispati. Nah. Oh, jangan diundang Ustazah Gispati. Kenapa? Itu anti mainstream. Ya nggak menutup demikian toh. Ya, kenapa? Itu ngajinya ke Gus Beti itu anti mainstream itu. Oke, Gispati, terima kasih. Salam untuk keluarga semuanya yang ada di Palu dan salam Isra. Kemudian Kang Mas Hermas Edison, ini saudara kita di Kalteng. Mantap Gus penjelasannya, ulun sepakat yang dijelaskan oleh Gus ya. Sebelum hewan kita korbankan, jangan ada yang kita ambil kepada hewan korban sebelum dikorbankan. Mantap. Jadi apa adanya hewan seperti itu. Ya. Oke, terima kasih. Salam Isra untuk Hermas Edison. Kemudian Kang Wahyu Junaidis. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Idul Adha-nya hari Kamis. Wow, hari Kamis kah? Tanggal 28 tuh hari apa tuh? Rabu. Iya, berarti Kamis tanggal 29 kau. Tapi ada kalender itu tanggal 28. Ini tanggal 2 kalendernya gak kompak. Ya gitu 28 ini 29. Aduh kacau. Ya terserah lah. Yang penting gak usah rame ya. Mau Kamis, mau Sabtu, mau Jumat, mau apa kok ya. Ayah dapat info dari takmir masjid waktu ayah sholat Jum'ah kemarin, Gus. Salam Isra. Oke, salam Isra untukmu. Pertanyaan gue, waktu Jumat kemarin lu sholat duhur nggak? Oke, terima kasih untuk Kang Wahyu Junaidi. Kita lanjutkan. Kang Mas Irfan Al-Akbar. Nah, kemarin itu aku minta tolong Irfan untuk menerjemahkan apanya namanya itu, dari itu kan hadis ya, tentang kuku, kulit, dan rambut itu. Karena jarang yang itu lengkap, maka aku ada yang aroban, tolong ini tuliskan ke edisi Latin dulu, terus diterjemahkan. Nah itu dibantu oleh Kang Irfan Al-Akbar ya. Ngemong, mengasuh, membimbing wong lanang kudu pinter ngemong wong wedok. Lelaki harus pintar mengasuh, membimbing perempuan. Mantap, matur thank you. Terima kasih. Salam Isra untuk Kang Mas Irfan Al-Akbar yang ada di Kerinci, Jambi. Selamat menjalankan tugas. Semoga selalu dalam Rahman Rahim Gusti Allah Agung. Oke, Kang Wahyu 72. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Berhabis hadir nyimak Gus, salam Isra. Oke, salam Isra juga untukmu.
Kang Sahran Gipari menyimak malam hari. Oh, berarti sibuk dia. Biasanya pagi hari. Oke, terima kasih Kang. Salam Isra juga. Kang Hermana Nata Wijaya, Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Alhamdulillah bisa hadir nyimak. Salam Isra buat semuanya. Mantap, salam Isra juga. Kemudian Jakarta Selatan hadir Gus. Oke, terima kasih. Kang Edi Margono yang punya Jogja. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyimak Gus, mantap, mantap. Ya. Kemudian Kang Mas Panji Islam Media. Kalau nggak salah ini dari ZCC ya. Ya teman-teman ZCC. Assalamualaikum Gus, sehat selalu Gus, izin nyimak. Monggo silahkan ya. Salam Isra untukmu saudaraku ya. Dan salam untuk semua teman-teman di ZCC. Ini ZCC Jogja ini. Kemudian Jidan Gaming, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Palembang nyimak Gus, salam Isra. Oke, salam Isra juga untukmu. Kang Juwanto Anto, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Cirebon hadir, izin ikut ngaji Gus. Oke, mantap. Kang Didik Mawardi, dianjurkan untuk tidak potong kuku sebelum berkorban. Kalau saat sembelih hewan, korban nggak punya kuku kan gampang merusut. Supaya mencengkeramnya kuat gitu ya. Oke, matur nuwun Kang Didik Mawardi ya. Kita sedikit guyon. Kang Mas Stephen hadir kisah si anak Mas. Mantap. Matur nuwun Kang Mas Septian. Oke. Kita lanjutkan. Gurem en Rukem. Ayah wis potong rambut Sam Jenderal. Mari kum pisan dek Songgoriti. Waduh, kamu udah potong rambut. Ngapain rambut juga dipotong? Dia akan mempraktekkan. Nah, sekarang dia sudah berani. Nggak harus nunggu selesai kurban baru potong rambut. Nah, dia langsung praktekkan potong rambut ini sih. Gurem en Rukem. Oke, nuwus matur nuwun. Di mana ada matur nuwun? Kang Jamuri-muri, nyimak Gus, ceto trowelo-welo, salam Isra. Matur nuwun. Terima kasih kalau sudah jelas ya. Bahasa Jawanya ceto trowelo-welo. Dan bagikan kepada yang lain. Supaya kasihan saudara-saudara kita yang nggak paham, akhirnya terombang-ambing. Masih menyimak dengan khidmat sambil sarapan pagi di proyek. Oh, Kang Irfan Akbar. Monggo. Bu 99 hadir Gus. Monggo. Cipto Purbaling, Kang Cipto Purbaling. Matur nuwun, terima kasih. Gedang Godok nyimak pada Jumatan. Pertanyaan gue, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Lu sholat duhur nggak ketika Jumat kemarin? Kemudian Demak hadir Gus. Ini si Joko Kendil, nama berubah-ubah gue. Merasa terepotkan dengan nama-nama kalian yang berubah-ubah ini, nggak tahu ini siapa nih. Maaf tanya Okot, ini juga mengganggu pikiranku. Aku ini kalau dalam keadaan haid, oh ini laki-laki tapi haid dia ya. Katanya nggak boleh potong kuku atau potong rambut. Kalau nyisir rambut itu rambut yang jatuh atau yang rontok dipungut, biasanya ditaruh di buku, dikumpulin. Entar kalau udah selesai haid terus mandi wajib, rambut itu diikut sertakan, disucikan dan disucikan juga. Kok ribet Gus, tapi ya aku lakukan takut dosa. Gini loh ya, dalam keberagamaan itu kan ada patokannya, teori hukum fikih itu bisa dijadikan acuan. Itu ada sandaran hadisnya, ada sandaran Qur'aninya atau enggak. Kalau enggak ya nggak usah dilakukan gitu loh. Kalau ada ya kita diskusikan dulu apakah sandarannya itu akurat apa enggak. Yang pertama. Yang kedua, kita harus tahu ya, sesepuh-sesepuh leluhur kita itu selalu membelajarkan kearifan. Ya, contohnya Jawa. Cuman yang jadi masalah dalam menyampaikan kearifan ya, nenek-nenek kita, kakek-kakek kita, leluhur kita itu tidak secara eksplisit menyampaikan pesan apa sebetulnya yang mau diajarkan kepada kita. Ya, jadi sebetulnya kalau kamu ikuti ya nggak apa-apa, tapi itu tidak ada sandaran teologisnya, itu kultural. Ya, nenek-nenek kita, kakek-kakek kita sering mengajari kita tanpa menyampaikan pesan utama yang mau dimaksud itu apa. Contohnya begini, aku punya sahabat, dia guru ya, dan dia ngajar di SMP Muhammadiyah. Lu tau lah ya bagaimana kerangka berpikir teman-teman Muhammadiyah. Dia suka keluar masuk hutan gitu ya.
Jadi kalau di hutan tuh ada pohon gede itu ditulisin, gitu ya. Terus dikasih seperti sajen-sajen, gitu. Padahal dia Muhammadiyah loh. Dikasih sajen-sajen. Nah, aku kilas balik ya. Dulu leluhur kita bilang pohon ini jangan diganggu, ini ada yang nunggu. Pohon ini jangan diganggu, ini ada yang nunggu. Tapi leluhur kita tidak mengatakan, yuk jaga lingkungan lah ya, jangan sembarangan nebang hutan, nanti bisa terjadi erosi, banjir. Nggak begitu. Ya, leluhur kita cuma kasih peringatan. Dari peringatan-peringatan itulah akhirnya hutan ini terlestarikan. Tidak sembarangan babat hutan. Sebetulnya maunya ke sana. Cuman orang tua kita, leluhur kita mengatakan, pohon ini jangan diganggu, ada yang nunggu. Sehingga kita takut tidak mengganggu, maka kita tidak menebangnya. Hutan tidak rusak. Pesannya ke sana. Itu leluhur kita begitu cara mengedukasi. Dan itu dipakai oleh temanku yang guru yang dari Muhammadiyah itu. Begitu dikasih apa namanya seperti hiu itu ya yang dibakar, ada sajen-sajen gitu. Dia cerita apakah dia mengimani itu? Enggak. Cuman itu ada dampak baiknya apa? Anak-anak yang masuk hutan kan biasanya itu pohon itu kan ada kulitnya itu ya, sama pisau ditulis-tulis apa itu kan merusak. Tapi kalau udah gitu takut akhirnya enggak. Itu pesan yang ditanamkan seperti itu. Sama dengan kamu ya, dengan ibu, mama, terus nanti simbah ya, terus diajarkan nduk, tapi nduk tak jokoy. Nggak tahu lah ya, pokoknya masalahnya begitu. Entah laki, entah cewek, nggak tahu, bukan urusan gue lah. Tapi aku ikuti konteksnya saja. Kalau haid, kuku, rambut, jangan dibiarkan, dikumpulkan nanti dibersihkan. Itu pesannya apa? You harus bersih. Bersih artinya apa? Jangan rambut rontok, berserakan di mana-mana, motong kuku, berdiri, klek, berserakan. Itu loh. Jadi tetap aja baik, tapi sandaran teologisnya nggak ada. Hadisnya nggak ada, Qurannya juga nggak ada. Kalau kamu lakukan, ya nggak apa-apa, baik. Kan pesannya baik, sehingga kamu kan menjaga kebersihan lingkungan. Nggak rambutmu rontok di mana-mana terserak, kukumu rontok di mana-mana terserak. Gitu loh. Ya, intinya kebersihan. Gitu. Sama seperti pohon tadi, intinya dilestarikan. Nah ini mumpung tidak sensi ya, karena kan sudah nggak sensi, sudah nggak update lagi. Ketika dulu terjadi polemik Kalimantan itu tempat jin jual anak, itu padahal sudah dijelaskan berkali-kali. Itu metafora bukan harafiah. Cuman masalahnya politik sudah masuk ke dalamnya, ngompori, jadi nggak termain dengan baik. Dan berkali-kali aku katakan, teman-teman, Kalimantan seharusnya tidak perlu tersinggung. Orang itu harafiah kok. Bukan berarti ejekan. Justrunya tersinggung teman-teman Kalimantan ketika hutan itu dibabat habis oleh mereka yang punya modal. Izinnya dari mana? Kan harus ada izin. Dari penguasa setempat, gubernur misalkan. Tanyakan kenapa hutan kita rusak. Itu seharusnya tersinggungnya di sana. Bukan hanya sekedar jin buang anak. Apa tersinggungnya? Itu bukan ejekan dan itu metafora, bukan harafiah. Gitu loh. Cuman karena sudah masuk unsur politik di dalamnya, akhirnya babak belur lah di antara anak bangsa. Hutan itu adalah hutanmu, hutanku, hutan kita, milik kita. Makanya Kus Plus sendiri mengeluarkan 7 tajuk lagu dengan judul Nusantara. Bagaimana harus melestarikan alam kita ini. Seharusnya tersinggungnya di sana. Aku kalau mau masuk dari Balikpapan ke arah Samarinda, Bukit Soeharto itu sudah nggak ada lagi hutan yang bisa dibangga. Harusnya tersinggungnya di sana. Nah ini kepada contoh yang tadi, buktinya kan nggak ada yang dikatakan oleh nenek moyang kita, leluhur kita. Oh hutan itu ada yang jaga. Oh jangan dibeginiin, jangan dibeginiin. Ya, ini otaknya si penanam modal nggak ada takut itu. Pokoknya secara rupiah menguntungkan dibabat habis, kan nggak apa-apa buktinya. Mana ada yang jaga? Gitu loh. Buktinya itu di situ. Nah, terus bagaimana? Kembali lagi tadi.
Nenek moyang kita mengajarkan pelestarian alam dengan cara membuat cerita seperti itu. Jangan ganggu pohon ini ada yang nunggu gitu loh. Sama dengan ya nenek-nenek kita, mbah-mbah putri kita, ibu-ibu kita mengajarkan kepada putri-putrinya kalau haid rambutnya nggak boleh berserakan, kukunya juga begitu, nanti dikumpulkan dicuci lagi. Itu poinnya supaya you hidup bersih, tidak berantakan itu rambut dan kuku. Ya, oke. Kalau sandaran teologisnya nggak ada. Jadi kalau kamu melakukan tuh ya baik-baik aja. Gitu. Ya, oke. Kemudian Panji Islam perangkat saya saja atau gimana Gus kok tidak ada suaranya? Nah itu biasanya di restart ulang ya, teman-teman itu bisa bantu. Oke, itu ya sudah aku bacakan semua komentarnya. Sekarang kita masuk ke sini. Ini tuh sudah hampir 1 jam. Ya, masuk ke sini. Perdebatan Ishak Ismail aku bacakan saja. Perdebatan lama tentang siapa yang jadi korban Ibrahim alaihissalam ya, mengemuka kembali setelah ada pernyataan dari Saleh Al-Maghamisi, Imam Masjid Kubah Madinah Al-Munawwarah Arab Saudi. Sorry. Sebagaimana ditulis Said Hijazi dan Abdul Wahab Isi dan dalam surat kabar Al-Waton beberapa waktu lalu. Al-Maghamisi mengatakan bahwa yang dijadikan kurban itu Ishak alaihissalam bukan Ismail. Karena apa? Dia merujuk pada tafsir Qurtubi dan At-Tabari. Kembali lagi tafsir. Siapa? Qurtubi dan At-Tabari. Jadi ulama kita dulu sudah berdebat. Kalau sekarang terjadi perdebatan biasa saja, hadapi secara intelektual. Hajar argumennya, jangan sentimennya. Begitu juga kan tidak bisa turun apa enggak turun, itu dulu sudah berdebat. Kok gue dibilang sesat ketika gue mengatakan bahwa Kanjeng Nabi bisa tidak turun. Itu kan otak setengah tiang yang ngomong begitu. Hadapi argumen gue, jangan sentimen. Tuh. Ya, oke, aku lanjutkan. Sorry. Al-Qurtubi dalam tafsirnya menulis bahwa para ulama berbeda pendapat tentang orang yang dijadikan kurban. Kebanyakan mereka berpendapat Ishak. Yang berpendapat seperti itu Al-Abbas bin Abdul Muthalib dan putranya Abdullah bin Abbas. Oke, ya. Aku lanjut. Al-Qurtubi memperkuat pendapatnya bahwa sejumlah sahabat berpendapat yang dijadikan kurban itu Ishak. Para tabi'in juga berpendapat seperti itu. Antara lain Al-Qoma, Al-Sa'bi, Mujahid, ya, Sa'id bin Jubair, Ka'ab bin Al-Ahbar. Ini nama-nama Arab ini sulit-sulit ini. Qutadah, Masruq, Ikrimah, Al-Qasim bin Barah, Ato, Makatil, Abdurrahman bin Sabit, Al-Juhri, Al-Sadi, Abdullah bin Abdi Hudail, dan Malik bin Anas. Semuanya mengatakan bahwa yang dijadikan korban itu Ishak. Ya, oke, itu yang mengatakan Ishak. Ya, terus ini yang sebaliknya. Orang-orang yang tidak sepaham dengan Al-Maghamisi menggunakan pendapat Ijma' ulama bahwa yang dijadikan korban itu Ismail alaihi salam. Selaras dengan fatwa Al-Azhar yang disampaikan Syekh Atiyah Sopar bahwa yang dijadikan kurban itu Ismail alaihi salam bukan Ishak alaihi salam. Dua kubu berbeda. Yang satu ada di mana ini? Di Masjid Kubah Madinah. Yang satunya ada di Al-Azhar, Kairo. Kairo Ismail yang dikorbankan. Ya. Sementara di Madinah Ishak yang dikorbankan. Nah, terus kita ikut yang mana? Kita ikut yang mana? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kita ikut yang mana? Ikut Ishak atau ikut Ismail? Ishak siapa itu? Qurtubi dan kawan-kawan. Terus gini aja, mau ikut
Madinah ya atau Al-Azhar? Mau berkiblat kemana kalian? Ya, mau kemana? Kalau ini Ismail, kalau ini Ishak. Ayo, mau ikut yang mana? Tentukan. Kiblatmu mau ikut yang mana? Kiblat Al-Azhar berarti Ismail yang dikorbankan. Kiblat Ishak berarti Kiblat Madinah berarti Ishak yang dikorbankan. Seperti ini. Seperti ini. Mau ikut yang mana? Gue kagak ikut Madinah, gue kagak ikut Al-Azhar Kairo, gue ikut Al-Quran. Sama dengan Kanjeng Nabi Isa turun lagi atau tidak. Gue kagak ikut ulama yang dulu berdebat, silahkan berdebat. Gue ikut Al-Quran. Nah, gue nanti ikut Al-Quran. Bisa jadi gue Ishak, maybe. Bisa jadi Ismail. Nah, besok aku jelaskan. Kalau kita ikut Al-Quran, yang mana? Ishak atau Ismail? Begitu juga. Kalau kita ikut Al-Quran, kita akan menentukan sikap. Kanjeng Nabi Isa turun atau tidak turun. Gitu. Jadi, gue bisa saja sepaham terhadap ulama-ulama yang berdebat. Salah satunya di antara mereka. Atau bisa juga gue melahirkan paham baru. Tapi paham apapun dia harus disandarkan ke Al-Quran. Nah, nanti paham-paham mana yang paling dekat ketika disandarkan dengan Al-Quran. Begitu. Ya. Nah, sekarang gue kasih PR. Lu ikut yang mana? Mazhab yang Madinah Ishak atau yang Al-Azhar Ismail ya. Nanti tulis di kolom komentar ya. Ini karena sudah limit waktunya 1 jam, insya Allah besok kita lanjut, kita besok langsung merujuk ke Quran ya. Tapi setidaknya sudah aku kasih tahu posisiku, aku tidak ikut Madinah, itu urusan Madinah yang mengatakan Ishak. Aku juga tidak ikut Al-Azhar, tuh silakan urusan Al-Azhar ya. Aku tidak ikut, aku ikut Al-Quran saja yang besok mau aku jelaskan ya. Sampai di sini dulu ya. Semoga kita besok bersua lagi dalam kajian-kajian sebagaimana waktu-waktu yang lalu. Oke, waktunya sudah limited ini, sudah 1 jam kurang 3 menit ya. Aku pesankan, jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi ya. Jaga Al-Quran, jaga sholatmu dalam bingkai iman Islam yang paling dalam. Setelah mengeksplor rasionalitas yang ada pada kamu, tetapi tetap memberi hormat saudara-saudara kita yang memilih jalan lain. Semoga mendapatkan keberuntungan, rezeki yang barokah, dan kesehatan yang prima. Bismillahirrahmanirrahim. Salam Isra, Islam rasional. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Matur nuwun.